Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin dengan NIM 242.034. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan membuat tugas teori sosial tentang modernitas dan contoh bentuk modernitas itu sendiri di administrasi publik, yang diampu oleh dosen Bu Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Stay tune. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modernitas atau modernisasi. Modernitas yaitu sebuah jargon yang digunakan ilmu humaniora dan ilmu sosial untuk menyebut periode sejarah, era modern, dan campuran perilaku sosial dan praktik sosial budaya yang muncul di Eropa pasca abad pertengahan dan berkembang sejak saat itu. Modernisasi yaitu perubahan sosial yang terarah dan didasarkan atas perencanaan. Modernisasi yaitu perubahan sosial yang harus dihadapi masyarakat karena proses tersebut mencakup luas bidang, yaitu disorganisasi, masalah-masalah sosial, konflik antar kelompok, hambatan-hambatan perubahan sosial, dan lain sebagainya. Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah transformasi dari keadaan yang kurang baik atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik demi mencapai kehidupan yang lebih makmur, maju, dan sejahtera. Giddens menggambarkan modernitas dalam 4 institusi dasar. 1. Sistem kapitalis dicarikan oleh adanya produksi komoditas. Kedua, penguasaan kapital secara privat. Ketiga, penggunaan tenaga kerja. Keempat, munculnya sistem kelas. Ritzer juga memberikan sumbangan yang dapat disebut unik dari teori modernitas, di mana ia menyebutkan masyarakat sebagai tatanan konsumsi. Ada 4 dimensi tentang teori Ritzer, yaitu efisiensi yang berupaya mencari cara terbaik untuk mencapai hasil, adanya predikatabilitas, ketiga, sistem rasional yang lebih menekankan kuantitas dibanding kualitas, dan perhatian pada non-ekologi manusia yang lebih dibandingkan kualitas. Menurut Jürgen Habermas, modernitas merupakan proyek yang tidak memiliki akhir. Teori modernitas berasumsi bahwa 1. Perubahan adalah unilinear. Kedua, adanya perubahan yang tak dapat diubah. Ketiga, perubahan terjadi secara bertahap. Keempat, proses perubahan melalui tahapan berurutan dan tak satu tahapan yang dapat dilompati. Kelima, memusatkan perhatian pada faktor penyebab dari dalam dan menggambarkan kekuatan yang menggerakkan perubahan dilihat dari sudut diferensiasi struktural dan fungsional. Selanjutnya, dampak modernitas dalam perubahan sosial, yaitu dampak positifnya: pertama, memperkuat integrasi dalam masyarakat, peningkatan iptek, dan ketiga, kemajuan di bidang industri. Sedangkan dampak negatif yaitu 1. Kesenjangan sosial dan ekonomi, kedua, pencemaran lingkungan alam, dan ketiga, kriminalitas. Selanjutnya, tantangan modernitas dalam administrasi publik, yaitu kontrol komunitas yang semakin besar, di mana pemerintah tidak dapat mengcover semua informasi yang membuat pengambilan keputusan. Yang kedua, lahirnya beragam teknologi seperti bioteknologi, nanoteknologi, robotik, dan IT yang bisa menggantikan peran administratif yang selama ini dijalankan oleh manusia. Contoh bentuk modernitas di administrasi publik sendiri yaitu pajak online atau administrasi perpajakan. Luasnya wilayah, banyaknya penduduk, serta dinamisnya aktivitas ekonomi merupakan suatu tantangan tersendiri dalam menegakkan perpajakan di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya administrasi perpajakan yang sederhana atau biasa disebut pajak online. Reformasi administrasi perpajakan. Sejak dijalankannya reformasi perpajakan tahun 1983, terdapat beberapa perubahan mendasar dalam wajah perpajakan Indonesia. Perubahan tersebut mencakup pembaruan kebijakan perpajakan, tax policy reform melalui perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPH, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkannya adalah modernisasi administrasi pelayanan perpajak, yaitu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya administrasi perpajakan sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi era pita aset untuk dapat mendapatkan hasil optimal di negara digital ini.
Beberapa reformasi administrasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu diantaranya pajak online yang terdiri dari e-registration, e-filing, dan e-billing. Pertama, e-registration. Berbagai langkah yang telah dibuat DJP sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan pada wajib pajak pada tahun 2013. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dengan diterapkannya e-registration atau sistem pendaftaran WP secara online. Sistem ini memungkinkan subjek pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP tanpa perlu datang ke kantor pelayanan pajak tempat ia berdomisili. Hal tersebut dapat memudahkan WP yang tidak memiliki cukup waktu untuk hadir ke KPP guna membuat nomor penduduk pokok wajib pajak dalam proses e-registration. WP hanya perlu mengisi formulir yang sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dan melakukan scan kartu tanda penduduk asli secara online. Setelah melakukan semua prosedur tersebut, WP cukup menunggu kartu NPWP tersebut selesai dibuat dan dikirimkan ke alamat yang didaftarkan oleh WP. Namun demikian, sistem ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu ketidakpastian waktu pengiriman kartu NPWP. Yang kedua, e-filing pajak. Aplikasi e-filing pajak merupakan bentuk modernisasi administrasi dari DJP sebagai sarana penyampaian surat pemberitahuan secara online melalui situs jejaring e-filing pajak dari DJP atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP. Hal ini bertujuan agar WP tidak perlu lagi melakukan pengisian SPT secara manual dan datang ke KPP untuk menyampaikan SPT-nya dengan antrean panjang yang memakan banyak waktu. Dengan demikian, compliance cost WP dapat berkurang. Proses pelaporan SPT online melalui sistem ini dimulai dengan mengajukan permohonan pembuatan elektronik e-filing identification number dengan mendatangi KPP terdekat. Setelah mendapatkan e-fin, WP dapat mendaftarkan diri dan melakukan e-filing di sistem e-filing pajak. Dengan terdaftarnya WP di sistem e-filing pajak, WP dapat mengisi SPT secara online dan membuatnya secara offline terlebih dahulu melalui aplikasi SPT, lalu mengunggah file CSV sebagai output ke sistem e-filing pajak. Kelebihan dari sistem ini adalah compliance costs yang lebih hemat. Hal ini disebabkan WP tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi dan antri di KPP. Sepanjang terhubung dengan internet, WP bisa lapor dari mana saja dan kapan saja. Terlebih lagi, e-filing pajak sangat murah, ramah lingkungan. Itulah konsep e-filing dengan semangat juang go green. Dalam pelaporannya tidak sama sekali menggunakan berkas fisik berupa kertas dokumen. Namun demikian, WP tetap harus menyiapkan dokumen pelengkap karena sewaktu-waktu dokumen tersebut dapat diminta oleh account representatif AR lebih lanjut. Sistem e-filing pajak memudahkan WP menghitung besarnya pajak terutang secara optimis dan WP tinggal memasukkan data yang dibutuhkan melalui antarmuka yang user friendly. Tampilan e-filing pajak dibuat semenarik mungkin yang dapat diisi dengan mudah melalui mode wizard atau WP dapat memilih mode manual. WP juga tidak perlu khawatir akan kelengkapan data yang akan disampaikan karena sistem akan melakukan validasi dari pengisian SPT tersebut. Di sisi lain, e-filing pajak masih memiliki kelemahan tersebut, yaitu akses internet di Indonesia dan kapasitalis server DJP. Masalah tersebut sangat terasa ketika mendekati batas waktu pelaporan SPT. Mayoritas WP cenderung mengakses e-filing pajak saat mendekati batas waktu server tidak mampu melayani permintaan WP dan pada akhirnya mengakibatkan situs jejaring sulit diakses dan terhambatnya mendapatkan bukti pelaporan pajak. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian dan kekhawatiran bagi WP, terutama karena ancaman sanksi bagi akibat melewati tenggat waktu penyampaian SPT. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton dan melihatnya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.